Sekali lagi kita mau katakan, Lord, you are everything. Lord, you're more than anything. More than anything. Oh Lord, you're everything to me. I will never let you go. Yes, never ever let your love higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Oh, your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever. Oh, and I'll say your love is higher, Higher than the heaven. your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Mari nyatakan di hadapan Tuhan, 'cause your love is higher, higher than, Heaven. 'cause your mercy is deeper, Mercy's Amen. Deeper than the earth. your grace is Grace is wider, wider. wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Dan hati kami mau berseru, kami nyatakan, your love is Higher. Amen. Higher than the heaven. Your mercy is Your deeper, mercy's deeper. deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you
selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kami tak akan pernah ragu padamu, takkan ku ragu Tuhan. Janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu.
Engkau yang kami perlukan Tuhan dalam hidup kami, yang kami andalkan Tuhan. Kekuatan kami, penolong kami, hanya Engkau satu-satunya yang kami harapkan Tuhan. Jesus, haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari yang berharap hanya pada Tuhan, katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan
Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. hanya Kau Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya. di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Oh Yesus hanya Kau, Yesus hanya Kau yang ku Andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. di setiap waktu, Di setiap waktu sebab tiada tiada lain yang Yes, ku amin. andalkan. selain Kau. Mari sama-sama kita mau sembah Dia. Hanya Kau satu-satunya yang kami andalkan. Sembah Dia. Percaya Tuhan hanya Kau satu-satunya. Oh satu-satunya. Bukan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami menikmati Engkau Tuhan dalam penyembahan ini Tuhan. Sebab hadirat-Mu Tuhan membawa kelepasan, membawa pemulihan dalam hidup kami. Dan kami mau berkata, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Mari yang percaya sama-sama katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi Siapapun juga. hanya Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau.
menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Mari nyatakan, tiada seperti Kau yang dapat menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan.
selami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari katakan sungguh besar, sungguh besar Pengorbananmu bagiku. terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar,
Ibadah 60 Minute Worship kali ini dengan tema tenang dalam jalan Tuhan. Wow, tema yang cukup membuat saya lumayan Tuhan. Jadi mengupas sedikit dari ayat Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan bacakan untuk saudara. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Dan di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saya nggak bisa membayangkan kalau seandainya ini terjadi dalam kehidupan kita dan kita berada dalam satu perahu yang sama bersama Yesus dan bersama murid-muridnya. Dan kita mengalami kejadian di ayat 37. Di mana mengamuklah taufan dengan dahsyat dan ombak memenuhi dan air memenuhi kapal atau perahu itu. Wow, gak kebayang ya gimana respon kita tuh. Paniknya, gestur tubuh kita, emosi kita, itu pasti akan terlihat sekali. Kalau bicara tentang tema 60 Minute kali ini yang berkata tenang dalam jalan Tuhan. Terkesan mudah ya untuk membacakannya. Tenang dalam jalan Tuhan. Begitu mudah kalau dibacakan. Simpel banget. Tenanglah. Kita di dalam, kita harus tetap tenang. Karena kita di dalam Tuhan. Tapi bagaimana caranya supaya kita mengimaninya dan melakukannya? Di Markus 4 ayat 35 sampai 41 kita bisa melihat ini orang murid-murid yang setiap hari bersama Yesus. Di saat badai datang, air memenuhi perahu, ombak bergelung-gulung, mereka panik. Rasa percaya tidak ada. Boro-boro iman. Tapi takut yang muncul. Respon mereka adalah ketakutan. Tidak percaya. Dan mereka menegur gurunya. "Guru, segitu tidak pedulikah kamu?" Wow. Tapi apakah itu yang Tuhan inginkan sebenarnya dalam hidup kita? Bukan hal yang mudah seperti yang tadi saya bilang. Bukan hal yang mudah kita berkata hidup tenang di dalam jalan Tuhan. Tenang dalam jalan Tuhan. Mudah untuk mengucapkannya. Tapi belum tentu kita mudah untuk mengimaninya. Hari ini mungkin di antara kita punya masalah. Saya menyebutnya masalah itu adalah badai. Mungkin badai satu belum selesai, tiba-tiba sudah ada ombak kembali. Dan kita terkatung-katung, kita kehilangan arah, kehilangan rasa percaya.
kehilangan iman. Bahkan mungkin posisi saudara sama seperti murid-murid ini. Sama seperti murid-murid Yesus. Mereka takut. Mereka tidak percaya. Mereka tidak merasa aman. Walaupun ada Yesus di samping mereka. Tapi mereka tidak melihat siapa yang bersama mereka. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa hidup tenang dalam Tuhan? Yang pertama adalah saat badai permasalahan itu terjadi dalam hidup kita. Kita sendiri yang harus memutuskan bagaimana caranya supaya kita tetap bergantung sama Tuhan. Untuk bisa mengarungi lautan kehidupan kita. Selama kita masih napak di bumi, badai permasalahan itu tetap ada. Selama Tuhan masih kasih kita nafas kehidupan, badai kehidupan itu pasti ada. Tenang di tengah badai permasalahan yang Bapak Ibu Saudara alami. Ataupun saya sedang alami. Bukan berarti kita lari keluar dari badai itu. Kita lari dari masalah itu. Kita lompat dari perahu kita. Kita pakai skoci. Karena kita berpikir, asumsi kita, kalau saya lompat dari perahu ini, masalah saya selesai. Tapi saudara tidak pernah tahu. Dan saya pun tidak pernah tahu. Apa yang terjadi kalau saya lompat dari permasalahan itu. Dan saya lari dengan skoci yang kecil. Apakah perahu skoci kecil ini bisa terus melewati badai demi badai? Gelombang demi gelombang? Atau malah itu akan menghabiskan kita. Dan kita akan terus ketemu lagi dengan masalah yang sama. Dan kita gak akan bisa untuk tenang di dalam jalannya Tuhan. Setiap permasalahan, setiap badai dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya, ada satu hal yang Tuhan ingin ajarkan. Kalau yang pertama tadi, Tuhan pengen kita memutuskan untuk melakukan perjalanan ini, perjalanan kita di tengah lautan ini, bersama-sama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita alami, itu semua karena seizin Tuhan. Dan Tuhan tahu, saudara dan saya, kita adalah orang-orang terpilih. Dan Tuhan tahu, kita kuat. Lalu yang kedua, saat ada berada di tengah badai, sebenarnya itu adalah waktu yang terbaik di mana kita bisa melihat dan merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan tenang. Kita akan merasa nyaman. Kita nggak akan panik. Karena kita mengimani ada Yesus bersama kita. Hidup kita akan tenang karena kita tahu bahwa kita di dalam Tuhan. Ada covernya, ada proteksinya. Nah, saat kita berada dalam badai itu, kita akan melihat ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang tidak pernah sama sekali meninggalkan kita. Baru yang ketiga, saat badai itu terjadi. Dan kita ingin sama-sama hidup tenang dalam Tuhan. Tuhan, ada janji Tuhan yang pasti dalam hidup kita. Badai pasti berlalu. Dan Tuhan sudah teguhkan dengan ayatnya. Di ayat 39-40. Saya akan bacakan untuk saudara. Dan berkatalah kepada danau itu. Lalu bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut, nak? Mengapa kamu begitu tidak percaya, nak? Sedangkan kamu ada di dalam jalan Tuhan.
Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua semakin hari, semakin kuat, semakin hari, semakin kokoh, semakin hari, semakin mengimani bahwa kita sama-sama hidup tenang dalam jalan Tuhan. Sebelum kita tutup, saya akan membacakan beberapa press report yang sudah masuk ke dalam Gereja Impact Community Indonesia buat 60 Minute kali ini, dalam minggu ini adalah yang pertama, mengalami kesembuhan dan pemulihan dari kecemasan dan depresi. Yang kedua, diberikan kelancaran dan keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi dan sidang akhir. Wow. Yang ketiga, mengalami pemulihan dan ketenangan jiwa setelah rajin berdoa dan menyembah Tuhan melalui ibadah onsite dan online. Yang keempat, memperoleh kelulusan dan keberhasilan tes masuk Polri. Wow. Sebelum kita tutup, saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara semua di rumah untuk mari kita sama-sama berdoa untuk pokok doa yang sudah masuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat malam ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus menyertai kami. Engkau yang akan terus membuat kami belajar untuk hidup tenang dalam jalan Tuhan. Kami akan mengalami Tuhan. Kami akan mengimani tenang di dalam jalan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau bersama-sama kami. Dan buat setiap permasalahan yang sedang Bapak Ibu Saudara di rumah sedang alami. Kami tahu Tuhan, Engkau yang akan terus memberikan jalan keluar atas kehidupan dan permasalahan mereka. Ajari kami Tuhan, untuk tetap percaya bahwa kami tenang di dalam jalan Tuhan. Kami juga mau mendukung doa Tuhan buat orang-orang yang sudah memasukkan pokok doanya kepada Gereja Impact Community Indonesia. Kami mau berdoa buat orang-orang yang sedang sakit Tuhan. Mereka yang sedang bergumul untuk kesembuhan. Mereka yang sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Mungkin mereka saat ini sedang beristirahat di rumah sakit. Ataupun di rumah Tuhan. Kami cuma minta Tuhan ada kuasa kesembuhan buat setiap orang yang sedang sakit ginjal, jantung, kolesterol, diabetes, paru-paru, sakit kepala yang tidak kunjung sembuh, radang sendi, dan sakit penyakit apapun Tuhan yang belum hamba sebutkan, kami sebutkan satu persatu. Kami cuma mau minta Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka, Engkau memulihkannya Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Engkau Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, baik orang yang tiba-tiba dari sehat, mereka mengalami sakit tremor Tuhan. Engkau yang sembuhkan Tuhan, Engkau yang pulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, obat yang mereka konsumsi, dokter yang mereka temui, itu adalah orang-orang tangan-tangan-Mu Tuhan. Mereka adalah perwakilan-Mu Tuhan, yang membantu memulihkan kesehatan mereka Tuhan, yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau Jehovah Rafa yang mampu menyembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat keberhasilan tes dan wawancara pekerjaan. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Engkau. Mereka akan bertemu dengan HRD dari perusahaan demi perusahaan. Mereka akan menjawab pertanyaan demi pertanyaan dengan tepat Tuhan. Tidak ada satupun yang miss Tuhan. Mereka akan bijaksana untuk negosiasi gaji, menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan oleh HRD dari setiap perusahaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu akan menerima pekerjaan yang sesuai dengan passion mereka, yang sesuai dengan kemampuan mereka. Dan dimanapun Tuhan tempatkan mereka, mereka akan jadi berkat untuk perusahaan itu. Dan mereka akan menjadi orang yang berintegritas Tuhan, untuk bekerja Tuhan di perusahaan tersebut. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk orang-orang yang sedang berdoa dan bergumul untuk dana di mana mereka mau melanjutkan kuliah. Tidak cuma di Universitas Teologi ya Tuhan. Mungkin mereka sedang bergumul untuk di mana mereka sedang bergumul untuk kecukupan dananya Tuhan. Membayar kuliah tersebut untuk baik universitas swasta maupun negeri Tuhan. Perguruan tinggi negeri ataupun swasta Tuhan. Dananya Tuhan cukupkan tepat pada waktunya. Dana yang harus mereka bayarkan, tanggung jawab mereka kepada pihak kampus. Dananya juga Tuhan, Engkau yang sediakan. Engkau Jehovah Jireh, Engkau yang mencukupkan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat kelancaran dan keberhasilan pemberkatan dan resepsi pernikahan.
Kami tahu Tuhan, ada orang-orang di luar sana yang sedang merencanakan untuk pernikahan mereka. Kalau dananya mungkin belum cukup, Tuhan sendiri yang akan mencukupkan dananya. Mereka akan dipertemukan dengan vendor-vendor yang tepat, catering yang tepat, WO yang tepat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dananya Tuhan sediakan sesuai dengan kemampuan mereka. Ada harga yang terbaik yang Tuhan berikan dan mereka dananya pun mereka bisa bayarkan Tuhan untuk resepsi pernikahan mereka. Dan segala sesuatunya Tuhan, kami cuma minta Tuhan, campur tangan-Mu untuk kelancaran dari resepsi pernikahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Cuaca yang terbaik Tuhan berikan, kesehatan yang terbaik Tuhan berikan untuk pasangan yang ingin menikah ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kecukupan modal, dan di mana mereka juga membutuhkan hikmat-Mu Tuhan. Untuk mereka supaya mereka bisa memilih bisnis yang tepat Tuhan. Bisnis apa yang tepat untuk mereka Tuhan. Karena hamba percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Engkau Tuhan. Mereka akan punya hikmat-Mu, mereka akan bisa membayar hutang piutang mereka Tuhan. Mereka akan bisa memulai bisnis mereka dengan dana yang daripada Engkau. Mereka akan cukup segala sesuatunya Tuhan, tidak kurang. Dan semua yang ide-ide bisnis yang mungkin sehari-hari ini terlintas dalam pikiran mereka, Engkau yang akan memberi pernyataan, Engkau yang akan memberikan peneguhan Tuhan. Bisnis apa yang harus mereka jalani Tuhan. Keputusan apa yang mereka harus ambil untuk setiap usaha dan bisnis mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ada kelonggaran Tuhan untuk membayar tagihan demi tagihan Tuhan. Dari setiap usaha mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap vendor, setiap toko, setiap apapun Tuhan, perusahaan yang memberikan piutang untuk mereka akan tetap bisa melunasinya Tuhan. Dan mereka tetap akan bisa terus memutar dana yang di dalam Tuhan untuk bisa jadi biaya operasional dari perusahaan mereka. Tidak ada yang rugi satupun Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, semuanya Tuhan cukupkan. Kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang mungkin di luar sana Tuhan, yang sedang bergumul untuk izin tinggal mereka Tuhan di negara tersebut. Tepat pada waktunya Tuhan, Engkau yang akan memberikan mereka PR itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Engkau Tuhan. Permanen residen itu Tuhan akan berikan untuk mereka Tuhan. Apabila Tuhan sudah membawa mereka ke negara tersebut, maka Tuhan juga menjadi jaminan. Seperti tema dalam 60 Minute kali ini Tuhan, tenang dalam jalan Tuhan. Maka hal yang sama untuk setiap pergumulan dari setiap kami Tuhan, dari setiap orang-orang di luar sana yang membawa pokok doa mereka ke dalam Gereja Impact Indonesia, itu mereka akan tetap tenang di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa untuk semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, buat 60 Minute kali ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, semua firman yang sudah disampaikan, semua sharing yang sudah disampaikan, semua pujian penyembahan yang sudah kami naikkan akan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebelum kami tutup Tuhan ibadah kali ini, kami mau terima berkat-Mu yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kami, untuk kami secara pribadi dan keluarga kami. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dan wajah-Nya, dan memberi Engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepada Engkau. Dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera-Nya selalu untuk kehidupan saudara dan kehidupan saya. Dan kemanapun kaki kami melangkah Tuhan, kami tahu Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Tuhan yang akan memberkati setiap pekerjaan kami. Tuhan yang akan memberkati kedua tangan kami. Tuhan yang akan terus membuat hidup kami menjadi berkat untuk banyak orang. Dan Tuhan yang juga akan terus memberikan kekuatan kepada kami untuk hidup tenang dalam jalan Tuhan. Tenang di dalam jalan Tuhan. Dan kami akan terus menghidupi setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima berkat yang terbaik. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan 60 Minute Worship kali ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.